perlu pakai Bismillah dan Assalamualaikum karena setelah pilihan saya diangkat menjadi kader PKS kan. Saya pikir Prof. Sulis memaparkan sangat baik tadi, tapi sebagaimana guru besar tentu dengan sangat santun dan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Izinkan saya sebagai murid agak radikal untuk menjelaskan beberapa hal. Saya ingin menjelaskan keanehan-keanehan pemilu Hatun dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ya pasti ada adagiumnya itu dalam bahasa Prancis ya. Kalau bahasa Prancis saya agak belepetan, mohon maaf, karena saya ahlinya bahasa Minang. Hakim itu sudah pasti bukan, saya lupa, ada yang mulia Prof. Ahmad Swadiki sudah lama sekali tidak menonton beliau bersidang. Mungkin terakhir menonton beliau bersidang ketika MK sedang berwibawa. Hakim itu sudah pasti bukan Butch de la Loi. Dia bukan corong undang-undang, corong hukum, tapi dia Butch de la Justice. Dia adalah corong keadilan. Jadi hakim tidak menemukan undang-undang. Dia semua orang baca undang-undang kok. Untuk apa hakim kalau cuma sekedar baca undang-undang? Tapi yang mau ditemukan hakim adalah keadilan. Nah, mari kita bicara keanehan-keanehan dan ketidakadilan. Kurva ini tidak semua bisa membaca kalau sekilas. Tapi saya mau menceritakan kurva ini muncul melalui akumulasi dari berbagai hasil survei. Hampir seluruh survei kita jadikan kurva sederhana seperti ini. Apa yang ditemukan ini menarik kalau diperhatikan baik-baik. Garis biru muda itu pasangan Prabowo Gibran, garis merah itu adalah Ganjar Mahfud, dan garis biru terang itu adalah Anies Baswedan dan Caimin. Ada satu fenomena janggal muncul dari kurva ini karena muncul kurva kembar tapi tak sama. Kurva kembar tapi tak sama ini muncul karena beberapa peristiwa. Perhatikan teman-teman, suara awal Prabowo Gibran Ganjar Mahfud di awal-awal pemilu berada di tingkat yang terlihat bahwa Ganjar Mahfud lebih unggul dan Prabowo Gibran jauh di bawah. Tidak jauh ya, dekat, cukup dekat. Yang mengubah kurva ini menjadi kurva berbeda walaupun kembar. Lihat modelnya sangat persis sama kembar, tapi ke arah yang berbeda. Pertama, yang mengubah peristiwa adalah putusan MK 90. Ini naik, ini mengalami penurunan. Sejak putusan 90, naik sedikit. Begitu mendaftar, naik lumayan signifikan. Turun juga signifikan. Begitu diumumkan bahwa putusan 90 oke, PKPU yang telat juga oke dan segala macam, dia mulai merangsek ya, bahasa Betawinya naik ya, menjadi pasangan, dan Ganjar Mahfud turun. Peristiwa yang luar biasa adalah begitu insentif dana gentong babi berupa bansos, BLT, PHT, program keluarga PKH itu muncul dengan diikuti gerak dari penjabat kepala daerah dan para menteri. Dia luar biasa sampai 58% dan hancur luar biasa hingga 15,sekian%. Ini survei ya. Ini menjelaskan bahwa program pemerintah itu mendorong salah satu pasangan calon sekaligus menghancurkan pasangan calon lain. Tidak heran kalau di Bali ada penurunan baliho calon capres-capres tertentu,
dan bagaimana didorong calon-calon tertentu didukung oleh para menteri. Kurva ini bicara soal itu. Kurva ini ilmiah, bisa dibuktikan. Tergantung cara berpikir tim kuasa hukumnya. Kalau untuk 02 ini tidak ilmiah. Dia mau memperlihatkan bahwa kecurangan itu ada kepala daerah yang ngomong atau kepala desa ngomong, kasih uang, lalu bilang pilih 02. Tidak mungkin bukti seperti itu ditemukan. Cara pendekatan pembuktian kecurangan pemilu berbeda. Nah, ini yang jarang dipahami. Cara membuktikan kecurangan, terlibatnya kekuasaan dalam pemilu relatif tidak harus terjadinya perintah. Bagaimana orang bisa merekam presiden? Memerintahkan sesuatu, tidak mungkin. Yang terjadi adalah kebijakan dan tindakan yang terang benerang merupakan mensupport atau kemudian mendukung calon-calon tertentu. Jadi itu terjadi. Misalnya, kalau teman-teman ikuti di film Devote, ada kepala daerah yang mengatakan pilih 02. Kurang bukti apa? Saya tak tahu kenapa 01 dan 03 tidak menampilkan rekaman kepala daerah yang kemudian jelas-jelas memerintahkan dukung 02. Karena itu mengubah situasi. Kalau kita mau memperlihatkan peta bahwa bagaimana relasi presiden dan penunjukan penjabat gubernur dan kepala daerah yang lain, Indonesia itu sudah Jokowi betul, total. Saya tidak perlu tampilkan peta itu karena ada di kecuranganpemilu.com dan website Temis Indonesia. Silakan teman-teman jalan ke sana, ke website itu. Sebelum pemilu kami sudah paparkan itu bagaimana Indonesia dijokowikan dengan penunjukan penjabat gubernur dan kepala daerah. Penuh Indonesia. Nanti kalau mau pakai data soal peta kecurangan pemilu silakan ambil sendiri. Nah, penjelasan ini menjelaskan keanehan-keanehan berikutnya. Putusan 90 adalah putusan yang aneh, kita semua tahu itu. Bahwa tidak terdapat suara mayoritas yang menentukan apa maksud dari putusan itu. 4 orang menolak untuk elected official bisa menjadi alternatif syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, karena menurut pasal 169 huruf Q, hanya orang yang sudah berusia 40 tahun saja yang boleh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan putusan MK tidak menjelaskan model alternatif apa selain usia itu. 4 mengatakan tidak boleh sama sekali, 3 mengatakan boleh, 3 orang ya. 3 orang hakim, Guntur Hamzah, Paman Usman, dan kemudian yang sudah diberhentikan, saya lupa, sudah habis ininya, beliau orang Medan, saya lupa namanya. 3 orang. 2 orang lagi, yaitu Bu Prof. Eni dan Daniel Smith mengatakan hanya boleh kalau dia gubernur. Kalau dia gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Lalu kenapa simpulannya wali kota juga boleh? Siapa yang membuatnya mayoritas? Nah, itu sebabnya Prof. Yusril mengatakan ada penyelundupan hukum. Nah, ini penyelundupan hukumnya. 4, 3, 2, lalu dibilang lebih dari 5 orang hakim yang mengatakan wali kota boleh. Ditambah lagi kalimatnya begini ya. Pemohon mengatakan bahwa yang pernah menjadi kepala daerah atau yang terpilih dalam pemilu boleh menjadi alternatif calon wakil presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden. Pertanyaannya, apakah Mas Gibran sudah pernah jadi wali kota? Beliau belum pernah. Beliau sedang. Beliau belum 2 tahun. Sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan bagaimana menghitung orang sudah pernah
1 periode menjadi kepala daerah, itu wajib sudah pernah 2,5 tahun memimpin. Jadi Mas Gibran kalau mundur pun tidak boleh kalau konsep sudah pernah. MK lah yang kemudian menyelundupkan kata, menambahkan pernah, strip sedang. Ini malingnya, sedang kalimat malingnya, yang disebut oleh Prof. Yusril sebagai penyelundupan hukum. Jadi bukan kata saya, Prof. Yusril yang ngomong. Jadi 90 aneh, 90 punya misteri. Harusnya di sidang MK itu dibahas putusan 90 dan saksinya 8 orang hakim konstitusi. Kenapa ini barang bisa dan kenapa orang ini bisa lolos? Kalau saya jadi kuasa hukumnya, saya akan buktikan dulu. Anda semua ini benar buat putusan, sekaligus jadi saksi. Tapi kan sekali lagi senior-senior saya orangnya sopan-sopan ya, menghadapi kekurangan ajaran yang luar biasa. Nah, itu keanehan yang luar biasa menurut saya yang perlu dijelaskan kepada publik. Lalu tiba-tiba ya, KPU ya, memutuskan tanpa PKPU yang baru. PKPU 19 kalau saya tidak salah ingat, mensyaratkan usia untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden hanya orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. PKPU-nya masih begitu. Lalu tiba-tiba dengan PKPU yang belum diubah, lalu masuklah Mas Gibran dan terdaftar. Padahal kalau teman-teman coba simak pernyataan KPU sebelum putusan, KPU ngomongnya begini, kalau kami siap apapun putusan KPU, begitu putusan itu dinyatakan, PKPU-nya langsung kami ubah. Jadi KPU ikut berbohong luar biasa, apalagi presiden yang itu maksudnya. Presidennya sudah sering bohong kan, jadi tidak perlu kita buktikan. Nah, teman-teman, peristiwa rangkaian kecurangan yang berhimpitan itu sebenarnya menurut saya kalau digunakan upaya penegakan keadilan bukan sekedar undang-undang, sudah selesai. Mana ada satu indikasi bahwa seluruh perdebatan soal kecurangan yang terjadi tidak itu sederhana saja membuktikan. Mana ada proses penyelenggaraan pemilu, aturan main berubah saat pertandingan sedang dimulai hanya untuk karpet merah bagi anak presiden. Peraturan diubah di tengah jalan melalui putusan MK, yang di MK itu pamannya. Saya nggak tahu ya kemampuan teman-teman soal sepak bola sampai sejauh mana ya. Tapi saya juga tidak pakar-pakar betul, tapi saya penonton sepak bola. Kalau MU dan Liverpool sedang bertanding, lalu peraturan yang menguntungkan MU tiba-tiba, kita anggap ini pertandingan sudah kacau. Walaupun MU menang 4-3 kemarin. 4-3 itu menjelaskan komposisi mayoritas. Di tempat lain kita lihatlah komposisi mayoritas hakim konstitusi itu kalau patuh kepada putusan 90, 4 orang sudah menolak Mas Gibran, tinggal 4 orang lainnya. Nah, pertanyaan besarnya bagi teman-teman media adalah bagaimana kalau putusan itu 4-4 kan tidak bertemu, 4-4 bertahan di 90, 4 bertahan apapun yang terjadi, pokoknya anak raja harus jadi raja gitu ya. Itu konsep pangeran menjadi raja. Saya mau jelaskan, ini kekacauan yang disebabkan putusan 90. Mana ada hakim ada di gelanggang tetapi tidak boleh sidang. Konsekuensinya adalah terjadi potensi putusan 4-4. Dari mana asalnya? Ya, asalnya putusan 90. Asalnya dari mana? Dari anak raja mau jadi raja yang ditolong oleh bapaknya, kurang lebih begitu. Dan itu fakta yang terjadi. Mana ada persidangan akan potensi 4-4. Makanya disinggung oleh Prof. Sudis, ini kalau otaknya positivistik, keadilan tidak akan wujud. Wong sidang itu sudah tidak adil,
majelisnya 8 orang, itu akan menggambarkan bahwa potensi kasus ini akan stuck. Dan itu kita biarkan terjadi di depan mata kita dan nonton. Untung sekarang sidangnya sampai sore. Kalau sampai jam 4 malam seperti dulu kan capek kita mendengarkan drama Korea berlapis-lapis kalau kemudian semuanya sudah direkayasa. Nah, saya mau menjelaskan keanehan-keanehan itu, dan itu terjadi, dan apa penyebabnya. Bagi saya penyebabnya tidak sekedar Presiden Jokowi, tetapi juga penyelenggara pemilu. Saya mau ingatkan teman-teman ya, bahwa penyelenggara itu punya masalah serius dalam menyelenggarakan pemilu. Saya mau ingatkan satu rekaman saja yang orang lupakan betapa penyelenggara pemilu kita curang. Rekaman ini pembahasan perintah melakukan kecurangan dalam verifikasi peserta pemilu lalu. Masih ingat ya? Perintahnya, kalau perintah itu datang dari sekretaris atau siapapun dari KPU RI, itu atas perintah saya itu ketua KPU RI. Nah, Mbak Uca sudah siap nggak yang rekaman? Maaf, Pak. Dari udah nggak ada Pak. Enggak, masih di jalan nggak ngerti ya konsep 3GP. Udah nggak ada Pak. Kalau dia ingat konsep itu diusung, salah satu intinya adalah dia menyatakan perintah yang disampaikan oleh sekretaris dan sekjen KPU adalah perintah saya sebagai ketua untuk melakukan kecurangan meloloskan partai-partai tertentu. Nah, teman-teman silakan lihat partai-partai yang diloloskan yang tidak memenuhi syarat, sebagian besar adalah pendukung 02. Powerful, maka diloloskanlah partai-partai tertentu yang tidak memenuhi syarat. Sebaiknya kalau teknologi kita tidak terlalu keren-keren betul, kita serahkan aja. Nah, benar ya. Nanti aku share aja ya sama teman-teman panitia. Jadi ada problematika KPU. Nah, ini gambar untuk menjelaskan problematika terbaru. Hari ini adalah konversinya terkait peristiwa ini, Mbak Uca. Ketua KPU punya affair dengan penyelenggara KPU luar negeri, sesama penyelenggara. Cuma levelnya satu tingkat nasional, satu levelnya luar negeri. Saya mau ini terkait ya, ini karena dia sudah dilaporkan, tidak ada korbannya juga sudah berobat dan segala macam. Ada kekerasan seksual. Saya tidak tahu ini apa, setuju atau sama tidak setuju atau bagaimana. Tapi kurang lebih kasus ini berkaitan dengan PPLN di luar negeri, yaitu Belanda. Nah, saya mau menjelaskan begini, bagaimana kita dalam otak dan penalaran kita yang wajar percaya penyelenggara pemilu ini akan adil. Kalau ada yang bertanya bahwa apa urusan Ferry Amsari dengan fair ketua KPU dengan PPLN, saya tidak di sana urusan saya. Urusan saya ada ketua KPU yang menyelenggarakan pemilu secara nasional dan ada penyelenggara pemilu di luar negeri yang bermain. Bagaimana kemudian penyelenggara KPU di luar negeri bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik kalau dia sekamar dengan ketua KPU RI? Bagaimana penyelenggara ketua KPU bisa baik kalau dia ziarah dengan salah satu ketua partai antara Jakarta dan Yogyakarta? Bagaimana ketua KPU bisa menyelenggarakan yang baik kalau ternyata setelah diberikan peringatan keras terakhir berkali-kali, entah sampai kapan, saya agak cemas ini akan menjadi sanksi keras peringatan terakhir berikutnya, entah kapan ini berakhir. Bagaimana dia bisa menyelenggarakan pemilu kita secara fair dan baik? Jadi kalau kita bicara soal sistem Sirekap yang menggelembung sana kemari, itu soal profesionalitas yang bermasalah. Ini soal apa?
Jadi saya mempertanyakan kalau mahkamah tidak mempertanyakan proses penyelenggaraan pemilu yang kualitas penyelenggarannya seperti ini. Jadi bagi saya ini permasalahan serius penyelenggaraan pemilu dari hal yang kecil dan yang lain-lain. KPU meloloskan partai-partai yang tidak patut lolos menjadi peserta pemilu. Sebagian kebetulan partai-partai itu mendukung salah satu pasangan calon tertentu dan itu terjadi. Ya. Lalu KPU juga yang kemudian mengabaikan berbagai laporan kecurangan dari KPU daerah karena proses verifikasi kecurangan itu. Bahkan sekarang kawan-kawan bisa lihat seluruh anggota KPU daerah yang melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh KPU RI semuanya tidak dipilih kembali alias tidak, katakanlah, dipecat dengan cara-cara yang tidak diseleksi kembali. Jadi semua yang protes itu khusus mereka saja tidak dipilih kembali. Itu bisa jadi data betapa KPU ketika ketahuan melakukan kecurangan pasukannya itu dihabisi semua. Nah, ini bukti dan indikasi bahwa mahkamah harus progresif. Ada yang mengatakan bahwa apakah mahkamah harus memutus perselisihan hasil pemilu ansih? Tadi sudah dijawab oleh beliau berdua, banyak landmark decision yang mengatakan begitu. Sederhananya, putusan nomor 01 PHPU Pilpres garing 17 Romawi garing 2019 itu mengatakan bahwa mahkamah berwenang menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu yang beraroma TSM kecurangan. Putusan MK sendiri. Kenapa saya kutip putusan ini? Karena putusan ini bersandar kepada undang-undang yang sama dengan yang kita pakai hari ini, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kalau mahkamah mengatakan tidak berwenang, apa dan bagaimana pertanggungjawaban mahkamah dengan putusan dia sebelumnya yang pakai undang-undang yang sama? Kalau ada yang mengatakan bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang bersama pemerintah sudah membedakan mana yang TSM prosedur dan mana perselisihan hasil pemilu. Perhatikan, tidak ada sebenarnya pelarangan terhadap mahkamah untuk memproses kalau ternyata kecurangan TSM itu juga melibatkan KPU dan Bawaslu. Masa kita mengurus kecurangan proses kepada Bawaslu yang terbukti bermasalah misalnya. Kedua, Mahkamah Konstitusi dilarang menerapkan konsep TSM yang mereka ciptakan sendiri melalui putusan yang saya rasa Prof. Mahfud dan Yang Mulia Sodiki masih ada di dalam itu. Putusan nomor 45 garing PHPUD garing 6 Romawi 2008. MK yang buat konsepnya, MK pula yang bilang. Ketiga, mana bunyinya di undang-undang dilarang? Bagi saya itu kan rencana DPR dan pemerintah yang bentuk undang-undang. Kalau mereka curang, supaya tidak dibongkar di MK, dipisahkan saja. Saya mau menceritakan, coba amati Pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang selama ini dikatakan oleh kubu calon capres tertentu bahwa MK hanya memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Mereka tidak mengutip penuh pasal ini. Pasal ini mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu atau, mana ada ataunya, yaitu atau bicara soal penentuan dipilih kembali dalam proses pemilu presiden dan calon wakil presiden alias putaran kedua. Orang ini layak putaran kedua atau tidak, atau boleh ada putaran kedua atau tidak. Jadi sidang kemarin kalau mahkamah catat dengan kecurangan 58%, saya yakin Prabowo Gibran tetap yang tertinggi, tapi nonsen soal 58,8%.
Karena semua survei mengatakan itu dan melonjak pesat ketika gentong babi dikeluarkan. Di mana-mana konsep gentong babi itu akan sangat efektif mempengaruhi pemilih. Ini ya, dibuat angka kemiskinan bertahan, dikasih gentong babi, ya pasti berubah. Psikologinya begitu, dan seluruh penelitian mengatakan begitu. Saya bisa mengutip di sana tulisan Eric Maskin soal gentong babi. Dan konsultan-konsultan calon presiden ini sudah belajar. Saya yakin ya, Cak Imam itu juga akan berpikir gentong babi kalau dia punya kekuasaan. Cuman kan dia tidak punya kekuasaan, yang kekuasaan adalah presiden dan pasukannya. Yang bisa memanfaatkan gentong babi itu ya presiden dan timnya. Insentif dana itu. Dan cara pembuktiannya teman-teman, pembuktian gentong babi itu bukan mana nih gentong babi kasih 600.000 lalu pulang pernyataan dengan ini saya menerima gentong babi ini secara halal dan saya akan memilih 02, pasti tidak akan ketemu. Yang diteliti soal gentong babi adalah apakah ada kebijakan negara dan tindakan penyelenggara negara yang menggunakan insentif dana pemerintah untuk kepentingan pemilu. Di mana kepentingan pemilunya? Ketika dia dikucurkan pada tahun-tahun pemilu, itu sudah curang. Pemilu yang fair tidak boleh ada gentong babinya. Cukup dilihat ada kebijakan dan tindakan itu selesai. Apalagi ada tindakan nyata. Pak Zulhas bilang, oh, terima ya, ini semua jasa Pak Jokowi. Aneh nggak? Ada orang buktinya konkret, gitu ya, bahwa dia minta dipilih jasa-jasa Pak Jokowi untuk pemilu ini, tetapi tidak dipanggil oleh MK. Jadi yang dipanggil itu khusus-khusus saja. Coba bayangkan kalau Pak Zulhas dipanggil dan videonya ditayangkan, itu menjelaskannya bagaimana. Kalau ada persidangan lalu dipanggil saksi-saksi, tapi ternyata para pihak tidak boleh bertanya, itu logikanya di mana? Apakah hakim khawatir para pihak menanyakan, Pak Airlangga Hartarto, setahu saya menurut Undang-Undang Kementerian Negara, Bapak tidak boleh ikut campur urusan teknis kementerian, apalagi ikut menyebarkan insentif bantuan sosial. Undang-Undang Kementerian Negaranya bilang begitu. Ya, tapi karena tidak boleh bertanya, akhirnya ya terjadilah drama Korea episode keberapa. Secara normal, MK juga harus progresif. Apa yang terjadi menunjukkan kecurangan. Saya sampai hari ini masih heran bertanya, kalah ya kalah saja, bukan soal itu. Kalah sih oke, tapi pertandingan harus fair. Sehebat apapun MU menurut saya, kalau faktanya memang mereka harus kalah, saya harus terima. Tetapi kalau peraturannya direkayasa sebagai penggemar berat MU, saya tidak terima. Jangan disuruh saya kemudian menerima itu. Dan mohon ingat Cek Mat, MU ini bukan Madura United, tapi Minang United. Saya mau kasih gambaran begitu teman-teman. Hari ini kita sedang membiarkan berbagai kecurangan terjadi. Kami sudah mengumpulkan bagaimana pola kecurangan itu dan sudah disebarkan. Sebagian mengatakan kenapa Anda tidak bersedia menjadi ahli. Jadi soal kesepakatan kami kita bongkar ini, kita tunjukkan kita tidak sedang berpihak kepada 01, 02, 03. Kalaulah kemarin hakim yang mulia memanggil kita akan buktikan di depan persidangan. Kita sudah sampaikan, hanya hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi yang bisa memanggil kami bertiga untuk membuktikan fakta kecurangan. Tapi rekaman yang satu itu saja sudah pasti akan membuat heboh. Kami punya rekaman kecurangan lain yang teman-teman sudah bisa lihat juga waktu itu di CNN ya, menampilkan berbagai kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Kalau wasitnya curang, saya pastikan hasilnya juga curang. Sekian, terima kasih.